apa yang wajib diketahui, apa yang wajib dilakukan oleh manusia sesudah akil balik. Jadi manusia ini begitu lahir sampai dia usia balik itu belum ada kewajiban, belum ada taklif. Yang ada taklif hanya orang tuanya. Anak 7 tahun kada sembahyang, kada disuruh, dia kada berdosa. Yang berdosa siapa? Mama abahnya. Anak 10 tahun kada sembahyang, kada dipukul, yang berdosa siapa? Mama abahnya. Nah begitu akil balik, itu beban atas diri seseorang. Apa yang pertama dia lakukan begitu akil balik? Kewajiban apa yang ada di pundaknya waktu akil balik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah Al-Fattahil Alim Al-Halimil Karim Ghafiril Dhanbi wa Qabilit Tawbi Syadidil Iqab Zid Tawli La ilaha illahu ilaihil nasir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Fattah, yang maha membuka, yang maha membuka pintu rahmatnya, yang maha membuka pintu rizkinya, yang maha membuka pintu barakah, yang maha membuka pintu hidayah. Al-Fattah itu salah satu di antara sekian banyak para ulama yang mengartikan Al-Fattah. Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Halim, Al-Halim bahasa singkatnya yang maha santun, diartikan oleh sebagian ulama singkatnya yang maha santun. Tetapi yang sebenarnya makna daripada Al-Halim itu adalah walladzi la ya'jalu bil uqubah. Dia yang tidak segera dengan menyiksa. Dia yang tidak segera dengan menyiksa. Walladzi la ya'jalu bil uqubati wal intiqam. Kita berbuat dosa, ada langsung disiksa. Kita melihat yang haram, kada langsung sakit mata. Kita mendengar yang haram, kada langsung sakit telinga. Kita berdusta, kada langsung buruk mulut kita. Nah itu Al-Halim. Wala yahbasu in'amah an ibadihi li ajli dzunubihim. Dan tidak menahan nikmatnya dari hamba-hambanya karena dosa mereka. Karena dosa-dosa Allah tetap memberikan nikmat. Orang kafir maksiat kepada Allah, menentang Allah, tetap. Wala yahbasu in'amah an ibadihi li ajli dzunubihim. Wa huwa dzu sabhi ma'al qudrah 'alal iqab. Dialah yang memaafkan padahal kuasa menyiksa. Itu sebujurnya makna daripada Al-Halim, tetapi disingkat dalam bahasa kita maha santun.
Al-Karim. Al-Karim ini oleh sebagian ulama diartikan maha mulia. Maha mulia, Al-Karim. Nah, sebujurnya menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim itu orang yang terhimpun padanya 7 sifat. Apabila dalam diri seseorang itu terhimpun 7 sifat, maka orang itu disebut karim. Pertama, idza qadara afa. Idza qadara afa. Dia memaafkan padahal mampu untuk menindak. Dia maafkan padahal dia mampu untuk menindak. Kalau ada orang berbuat salah terhadap Allah, orang ada menentang Allah, dia mampu menindak, tetapi dia maafkan. Nah, itu bagian dari Al-Karim. Wa idza wa'ada wafa. Bila berjanji dia tepati. Allah bila berjanji pasti ditepati. Allah kalau mau mustahil ingkar janji. Wa idza ata zada. Allah itu memberi yang lebih dari apa yang kita perlukan. Allah memberi lebih dari apa yang kita perlukan. Kita mungkin perlu baju seminggu paling 7 lembar. Menyangkakan siang malam 14 lembar. Tapi Allah beri baju kita berapa puluh lembar. Kita makan mungkin cukup dalam sehari 2 kali. Sekali pun cukup makan. Ada akan mati manusia bila makan sekali sehari. Tapi Allah beri lebih, makan 3 kali. Nah, itu bagian dari Al-Karim. Dia memberi yang lebih dari sekedar keperluan kita. Yang keempat, wa yadharu fi hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila diadukan satu hajat kepada selainnya, dia tidak suka. Allah paling kada suka kalau kita mengeluh kepada hambanya. Allah paling kada suka kalau kita mengadu-ngadu kepada hambanya. Allah sukanya kita ini mengadu kepadanya. Itu bagian dari makna Al-Karim. Yang kelima, wala yudhi'u man ladha bih. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang bersandar dengannya. Asal kita bersandar dengan Allah, pasti ditupangnya. Yang keenam, wa idza jufiya ataba. Bila direnggangi, dia mencela. Kalau kita merenggangi Allah, kita dicelanya. Kita kada berzikir, kada ingat-ingat lawan Allah, kita dicelanya. Wa yughnihi 'anil wasail wasyufa'a. Yang ketujuh, Allah tuh maha kaya dari perantara-perantara. Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu tanpa perantara. Allah kada berhajat dengan perantara. Nah, jadi terhimpun 7 makna itu disebutlah Al-Karim. Bahasa singkatnya kita disebut yang maha mulia. Ghafiriz dzambi, mengampuni dosa, wa qabilit taubi, menerima tobat, syadidil iqab, bersangatan siksa, dzitauli, maha kaya. Dzitauli, yang punya kekayaan. La ilaha illahu ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kembali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Akramana bil Islam, Dia muliakan kita dengan agama Islam.
Wa an'ama alaina bil iman, dia berikan nikmat atas kita dengan iman. Wa hadana ila tamassuki bil urwatil wusqa, Allah beri hidayah kita untuk berpegang di tali yang kokoh. Wal hablil aqwa, sama aja. Wadalik, yang demikian itu berpegang dengan tali yang kokoh, bittiba'il Qur'anil Karim, dengan mengikuti petunjuk Quran, wal ihtida bi sunnatir Rasulil Azim sallallahu alaihi wasallam, dan mencari petunjuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa syarra ma fi kulli hinin abada adada ni'amillah wa ibdalih. Wa ba'du, dan sesudah demikian, hadhihi risalatun fi aqaidil muslim al-musahhahah, ini merupakan risalah, isinya tentang akidah muslim, sesuatu yang diyakini bagi orang muslim, akidah sesuatu yang dipegang di dalam hati bagi orang muslim, al-musahhahah, yang telah ditashih, istamalat alal aham, yang mengandung risalah ini atas yang paling penting, min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, dari akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Jamaat wa aw'ad, menghimpunkan, mencakup, ma la budda li talibin, sesuatu yang tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut, min ma'rifatihi, daripada mengenalnya sesuatu. Wa mayadulluhum ala sabilil qawim, dan yang menunjukkan kepada mereka atas jalan yang lurus, wassiratil mustaqim, alladzi umiru bittiba'ih, yang mana mereka manusia disuruh mengikut jalan lurus, wa yahfazuhum, dan yang menjagakan akan mereka, minas subulil mutafarriqah, dari jalan-jalan yang bercerai-berai, allati taba'ahal mubtadi'un, yang mengikuti jalan-jalan yang macam-macam itu oleh orang-orang yang ahli bid'ah. Adallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang. Qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun, bahwa ini adalah jalanku, ujar Tuhan, lurus, ikutilah jalanku itu, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang macam-macam, maka bercerai-berailah itu jalan dengan kalian dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Demikianlah Allah wasiatkan kamu dengannya, demikian itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Wahiyya kafiyatun liman arafaha, risalah ini cukup untuk orang yang mengenalnya, an ma'rifatil aqaidil mutawwalah, dari mengenali akidah-akidah yang panjang. Ini walaupun tipis cukup. Kafilatun bi'ikna'il makhdu'in bittiba'i ahlil bid'ah, dan menjamin dengan mencukupkan akan orang-orang yang tertipu dengan mengikuti ahli-ahli bid'ah. In kana lahum nasibun minat taufik, jikalau ada bagi mereka ahli bid'ah itu bagian dari taufik. Artinya kalau orang ahli-ahli bid'ah itu dapat taufik Allah, kitab ini cukup bagi mereka. Lianna katsiran minal makhdu'in la yarji'una ilal haqq walau zahara lahum zuhuran nahar. Karena kebanyakan orang-orang tertipu itu tidak mau kembali kepada yang benar, sekalipun nampak bagi mereka yang benar itu seperti nampaknya siang. Kadang-kadang orang yang ahli batil itu, walaupun jelas kebenaran di depan matanya, tetapnya kadang mengakui
Litta'assubil a'ma, karena fanatik yang buta. Wa mutaba'atil hawa, mengikut hawa nafsu. Wa litazyini syayatin lahumus su'a hasana, karena menghiasi syaitan bagi mereka yang jahat itu hasanah, baik. Qala ta'ala afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana, maka apakah orang yang diperhiasi baginya kejahatan amalnya, maka dia lihat amal jahat itu adalah kebaikan. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki, memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Wala tazhab nafsuka alaihim hasarat, janganlah pergi diri engkau atas mereka itu kesedihan. Maksudnya engkau kada usah kesal, wahai Rasul. Engkau kada usah merasa salah karena mereka itu kada dapat hidayah. Karena urusan hidayah itu urusan Allah. Jadi Nabi kita ini bila mengajak orang kafir masuk Islam, lalu mereka kada mau beriman, Nabi kita sedih, Nabi kita rasa salah. Ya Tuhan, jangan. Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan. Innallaha alimun bima yasnaun, Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Walamma wasafa sallallahu alaihi wasallam ba'da ahlil hawa, manakala mensifatkan Rasulullah akan sebagian ahli hawa nafsu. Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu baca Quran, bisa baca Quran, paham artinya, paham tafsirnya, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah daripada lontaran. Kemudian mereka tidak kembali pada agama itu. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah, berikan kami kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami yang salah itu salah. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Dua yang Nabi minta. Satu, supaya melihat yang bujur itu bujur. Yang banyak orang kada kau melihat yang bujur. Banyak orang yang kada bisa melihat yang benar. Nabi minta, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Yang kedua, berikan kami kekuatan mengikutinya. Banyak orang yang tahu pada ini benar, tapi kada kau mengikuti. Tahu pada ini haram, tetap saja dilakukan. Tahu pada ini wajib, tetap saja ditinggalkan. Nah, jadi Nabi kita minta kepada Allah agar tahu yang wajib bisa melaksanakan. Tahu yang haram kawa menjauhi. Nah, itu doanya. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wala taj'alhu mustabihan alaina, jangan kau jadikan itu kebaikan, kebatilan samar atas kami. Maka akhirnya kami mengikuti hawa nafsu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan kau jonrongkan hati kami sesudah kau beri hidayah kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan, berikan bagi kami dari sisi Engkau rahmat. Innaka antal wahhab, bahwasanya Engkau adalah Maha Pemberi. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, datangkan dari sisi Engkau rahmat. Wahayyi' lana, dan sediakan bagi kami min amrina, perkara kami, rasyada, petunjuk. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa awwalu wajibin 'alal insan. Apa yang wajib diketahui
apa yang wajib dilakukan oleh manusia sesudah akil balik. Jadi manusia ini begitu lahir sampai dia usia balik itu belum ada kewajiban, belum ada taklif. Yang ada taklif hanya orang tuanya. Anak 7 tahun kada sembahyang, kada disuruh, dia kada berdosa. Yang berdosa siapa? Mama abahnya. Anak 10 tahun kada sembahyang, kada dipukul, yang berdosa siapa? Mama abahnya. Anaknya berdosa lah, kada. Katanya belum usia taklif, belum akil balik. Nah begitu akil balik, itu beban atas diri seseorang. Apa yang pertama dia lakukan begitu akil balik? Kewajiban apa yang ada di pundaknya waktu akil balik? Awwalu ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatullah. Awal kewajiban atas orang yang balik berakal itu mengenal Allah. Alladzi aujadahu minal adam minal wujud, yang mana Allah Ta'ala itu mengadakan dia dari tiada kepada ada. Jadi orang yang akil balik itu dia mesti tahu tentang Allah yang mengadakan dia dari dulunya tidak ada kepada ada. Kalau orang akil balik kada tahu itu, sudah ada dosa terhadap dirinya, sudah ada dosa bagi dirinya. Fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadah, bahwasanya dia tidak dicipta melainkan untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan kita sagan apa? Bukan sagan makan gurih, bukan sagan bakawan bausa, tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah. Jadi orang yang baru balik berakal, dia mesti tahu bahwa dia ada punya Tuhan yang menciptakannya, bahwa dia itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mesti tahu ini. Wahiyya tastalzimu awalan ma'rifatal ma'bud, itu ibadah menuntut lazim pertama-tama mengenal yang disembah. Ay ma'rifata zatihi, mengenal zatnya, wa sifatihi wa af'alih, mengenal zatnya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya, alal wajhil mahmud, atas jalan yang terpuji. Allah Ta'ala, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ya'buduni, liya'rifuni, agar mereka kenal akan aku. Ma huwa tariqul ilmi bihi subhanah, apa caranya mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengenal Tuhan wajib. Kayak apa caranya? Kayak apa jalannya? Tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala min wajhain, jalan mengetahui dengan Allah itu ada dua. Ada dua jalan. Ahaduhuma, salah satunya, min jihati sam'i wan naqli, salah satunya dari sisi mendengar dan menukil. Wadzalik bil isgha'i ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsi, demikian dengan mendengari kepada yang menghabarkan dengannya oleh Allah Ta'ala tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikutubihi, pada kitab-kitab Allah, wa ala alsinati rusulihi, atas lisan-lisan para rasul, min asma'il husna wa sifatihil asna, sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Jadi pertama, mengenal Allah itu lewat pendengaran. Kita dengari
ilmu-ilmu yang bicara tentang Allah dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Qala Allah jalla sana'uh huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu contohnya. Nah, ini lewat jalan mendengari Al-Quran. Allah di situ menjelaskan tentang dirinya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, tahu yang gaib, tahu yang nyata. Tahu apa yang kita kerjakan. Tahu apa isi hati yang kita sembunyikan. Jadi kita mau tahu Tuhan itulah satu aja, Allah. Dan Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, tahu isi hati kita. War-Rahmanur Rahim, Dia pengasih penyayang. Dia Tuhan itu Ar-Rahman, pengasih. Siapapun dikasih. Orang kafir dikasih, orang fasik dikasih, orang zalim dikasih, orang macam-macam dikasih. Ar-Rahman. Makanya disebut Rahmanud Dunya wal Akhirah. Rahmanud Dunya wal Akhirah. Tapi kalau Ar-Rahim, Rahimul Akhirah. Jadi Tuhan kita itu Rahman, Maha Pengasih. Orang taat dikasih, orang maksiat dikasih, musuh dikasih, siapa dikasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, kalau Maha Penyayang itu ada semuaan yang disayang. Ada semuaan yang disayang. Makanya kalau orang ada punya harta, belum tentu disayang Allah. Orang punya pangkat, belum tentu disayang Allah. Orang punya ilmu belum tentu disayang Allah. Kada ada jaminan orang itu alim disayangi Tuhan, kada tentu. Orang itu tinggi pangkatnya disayangi Tuhan, kada tentu. Orang itu sugih disayangi Tuhan, kada tentu. Tapi kalau Ar-Rahim, nah itu penyayang. Kalau orang yang disayang Allah, pasti akan Allah berikan sesuatu yang terbaik untuk dia. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim, Allah pasti memberikan kepada orang yang dia sayangi sesuatu yang terbaik bagi orang itu. Karena tentu orang ini sugih, karena Allah tahu ini kalau sugih bisa menyimpang, nanti diberinya sugih. Orang disayang Allah ini kadang mau tinggi jadi pejabat, karena Allah tahu ini kalau jabatannya tinggi bisa rusak. Ini kada banyak punya ilmu tahu. Allah mengetahui, amun ini banyak diberi macam-macam ilmu bisa rusak. Nah jadi kalau orang itu disayang Allah, pasti Allah beri, tapi Allah beri sesuatu yang membuat kebaikan kepadanya. Itu Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Maliku, Raja. Al-Quddus, Maha Suci daripada aib. As-Salam, Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Maha mengamankan. Al-Muhaimin, Maha mengintai. Al-Aziz, Maha perkasa. Al-Jabbar, Maha memaksakan kehendak. Al-Mutakabbir, Maha besar. Nah ini Tuhan dalam Al-Quran menjelaskan dirinya.
supaya manusia tahu. Sekalinya Tuhanku itu Jabbar. Apa Jabbar? Maha memaksakan kehendak. Tuhan maha memaksakan kehendak. Ini sifat hanya untuk Tuhan. Kalau manusia sewinang-winang itu pada bagus. Tapi kalau Allah itu kemuliaan. Kalau Allah itu bersifat sewinang-winang itu menambah kemuliaan Allah. Tapi kalau manusia bersifat sewinang-winang menambah kehinaan manusia itu. Allah itu semaunya. Allah maha semaunya. Kalau Tuhan menghendaki ini, sealamanan orang menegah kada akan bisa. Allah maunya A, seduniaan orang bakal hendak B, kada bisa. Itu Jabbar. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari sesuatu yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha mencipta, al-bari'u yang maha mencipta juga, al-musawwiru yang merupakan. Jadi Khalik maha mencipta, al-bari maha mencipta, al-musawwir maha mencipta juga. Cuma waktu-waktunya beda. Kalau Allah memutuskan di masa azalinya akan menciptakan bulan bin bulan, maka itu Allah disebut Al-Khaliq. Belum lagi ada barangnya, belum ada lagi barangnya, tapi Allah sudah memutuskan untuk mencipta, itu Al-Khaliq. Kalau Al-Bari itu proses penciptaan. Nah, begitu menciptakan gunung, menciptakan manusia daripada setitis air mani, segumpal darah, segumpal daging, itu Al-Bari. Al-Musawwir membentuk tangan, mata, telinga, Al-Musawwir. Jadi Allah mengajari kita, mengenalkan kepada kita tentang perbuatannya. Lahul asma'ul husna, bagi Allah segala nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih bagi Allah sesuatu di langit di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah maha aziz, perkasa, ada yang memaknai. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Nah, ini namanya adalah mengenali Allah dengan jalan nakal. Ini kadang mengajak kita berpikir. Begitu kita mendengar, tahu dah. Allah mewahyukan kepada Jibril untuk Nabi kita, Nabi sampaikan, ini ayat, tahu sudah kita bahwa Allah itu macam ini. Berarti kita sudah kenal Allah melalui nakal Al-Quran, Al-Hadis. Wa bil hadis inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isma. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Mi'atan ghaira wahidin, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang hafal itu 99 dia masuk surga. Arti ahsaha itu menurut pendapat yang mu'tamad, ahsaha paham, ini asmaul husna, mengerti, mempraktikkan dalam kehidupannya. Nah, itu ahsaha. Bukan hanya hafal kayak menghafal Fatihah, bukan. Jadi kita, barang siapa menghafal Asmaul Husna, arti menghafal itu bukan menghafal A sampai H selesai, bukan. Tapi maksudnya menghafal itu adalah mengetahui maknanya dan mempraktikkan dalam kehidupan. Tuhan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, kita kayak mempraktikkan dalam diri kita sifat Tuhan Ar-Rahman. Tuhan Ar-Rahim, kayak apa cara kita berakhlak dengan nama Allah Ar-Rahim. Nah, bila kita bisa itu, dakhalal jannah.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشid as-sabur. 99. Nah, kalau kita memahami makna satu persatu, kita kenal Tuhan kita, kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatan-perbuatannya. Asani yang kedua, mengenal Allah itu min jihatin nazaril aqli wal istidlali bil masnu'i 'ala as-sani' wa bil athari 'ala al-mu'assir. Dari jalan berpikir menggunakan akal, berdalil dengan yang dicipta atas pencipta, dengan bekas atas yang memberi bekas. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis, kalau kita tahu tentang Allah, oh Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, macam-macam, belum cukup lagi, belum cukup. Ada satu lagi, kita harus menggunakan akal kita. Nah, harus menggunakan akal, mencari dalil, mencari dalil. Apa dalilnya alam? Apa dalilnya alam? Dalil adanya Allah. Dalil adanya Allah secara Al-Quran, Al-Hadis yang kita dengar, Wallah alladzi la ilaha illahu, dalil. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dalil adanya Allah. Cuma secara akal bang, apa dalilnya? Allah Ta'ala itu ada. Nah ini wajib kita tahu, wajib kita berpikir. Kita kadang-kala mengatakan Allah Ta'ala itu ada, dalilnya mendengar pengajian Allah Ta'ala ada, kada bisa. Allah kada menerima itu, karena Allah berikan kita akal untuk berpikir, sehingga akal bisa menetapkan bahwa Allah itu ada. Jadi mesti dua macam mengenal Allah. Satu dengan dalil nakli Al-Quran Al-Hadis, yang kedua dalil akal. Nah, wadhalik yang demikian bitadabbur fil makhlukat, merenungi pada ciptaan-ciptaan Allah, wal i'tibari fil masnu'at, ma'yatibar pada ciptaan-ciptaannya, minal alamil ulwi, dari alam atas, langit, matahari, bulan, bintang, wasupli, bawah, binatang, pohon-pohonan, batu-batuan. Ini batu ada, ini kambing ada, ini sapi ada. Kadang mungkin ini ada sorangan, pasti ada yang mengadakan. Nah, pasti ada yang mengadakan. Ini banyu ini mengalir banyu. Kadang mau mengalir sorangan, pasti ada yang mengalirkan banyu ini. Fayastadillu bidzalik ala mujidiha wa mubdiha wa khaliqiha, maka dia jadikan dalil yang demikian atas yang mengadakannya, menciptakannya, mubdiha wa khaliqiha, menciptakannya.
ala wa huwallah, dialah Allah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala ta'ala, firman Allah, inna bi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri bil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Bahwa penciptaan langit dan bumi, ujar Tuhan, bergantinya malam siang, kapal yang berjalan di laut dengan sesuatu yang berguna akan manusia, dan yang Allah turunkan dari langit daripada air. Allah hidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya itu bumi. Allah tebarkan pada bumi dari tiap-tiap binatang melata, bolak-baliknya angin, awan yang ditundukkan antara langit bumi, sungguh menjadi ayat bagi adanya Allah bagi kaum yang berakal. Jadi mengenal Allah dua cara. Satu, menuntut ilmu, belajar Quran, hadis tentang Allah. Sudah tadi Asmaul Husna, tahu sudah kita Allah pun jaminin. Nah kemudian lagi pulang menggunakan akal supaya menyimpulkan bahwa batu ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan akal bahwa malam siang silih berganti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalik bin nazar ila ahwalin nafsi, demikian pula memandang keadaan-keadaan diri, wa mashtamalat alai, dan yang mengandung diri atasnya. Kama jaa fi qauli ba'dihim man arafa nafsah arafa rabbah. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, siapa mengenal dirinya dia akan kenal Tuhannya. Siapa tahu dirinya dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsuhu bil hudusi wal faqri, siapa kenal dirinya itu baharu dan berhajat. Kita ini menyadari diri kita ini baru, dulu kadada. Tahun 45 kita kadada lagi. Adanya tahun sekian, berarti baru. Wal faqri kita bahajat. Semuaan kita bahajat. Nah bila kenal bahwa diri kita ini baru, kenal diri kita ini bahajat, dia arafa rabbah, dia kenal Tuhannya bil qidam. Tuhan itu berarti qidam. Apa qidam? Tidak baharu, tidak ada awal. Wal qudrah, wal ghina, kaya, wal qudrati, dan kuasa. Jadi kesimpulannya bahwa pertama yang wajib atas manusia adalah mengenal Tuhan. Kayak apa cara mengenal Tuhan? Melalui belajar, dua melalui berpikir. Dan manusia mesti tahu bahwa dia dicipta oleh Allah bukan untuk berusaha, dicipta oleh Allah bukan untuk berdagang, dicipta Allah bukan untuk bertani, tapi Allah cipta manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu wajib diketahui oleh tiap-tiap orang yang baligh dan berakal. Nah kemudian hakullahi ta'ala alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya. Apa yang mesti kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima.
Rabbi yassir. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Al-Bari' yang melebihi kawan-kawannya, Al-Allamah yang bersangatan alim, Wahidu asrihi satu-satunya di masanya, Wabaridu dahri sama aja artinya, Jami'u ashtatil fadail menghimpunkan segala macam kemuliaan, Muftil muslimin pemberi fatwa kaum muslimin, Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz ibnu Abdissalam ibni Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. As-Sulami artinya dari kabilah Bani Sulaim. Kalau As-Salami kabilah dari Bani Salamah. Radhiyallahu anhu wa matta'al muslimin bituli hayatih bimannihi wa karamih. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabih. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita menjadi mulia. Wa syarrafana bi khitabih, dan Allah muliakan kita dengan khitabnya. Kita dikhitab oleh Allah, ya ayyuhal insan, hai manusia. Adalah ya ayyuhal binatang pada Allah. Ya ayyuhal baqar, wahai sapi kada ada. Tapi dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Wa adabana bi adabi, Allah mendidik kita dengan adab-adab Allah Ta'ala. Wa ja'alana min ansari wa ahzabih, Allah jadikan kita penolong agamanya, wa ahzabih kelompok, termasuk kelompok-kelompok pembela agama Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Fa inna Allah faddala al-insana bin nutqi wal bayan. Segala puji bagi Allah, bahwasanya Allah Ta'ala melebihkan manusia dari makhluk lain bin nutqi wal bayan, dengan bisa bertutur kata dan keterangan. Kelebihan manusia, Allah berikan kelebihan bisa bertutur kata, bisa menerangkan, bisa menjelaskan. Wal aqli wal irfan, akal dan ma'rifat. Summa adzabahu, kemudian Allah bimbing, Allah didik manusia bil Quran, dengan Quran. Wa amarahu, Allah suruh manusia bi kulli birrin wa ihsan, Allah suruh manusia dengan tiap-tiap kebaikan. Allah suruh manusia dengan tiap-tiap kebaikan. Jadi kita wajib meyakini bahwa setiap yang disuruh Allah pasti baik untuk kita. Setiap yang disuruh Allah itu kita lakukan pasti membawa kebaikan untuk kita. Jika ada Allah menyuruh kita untuk susah, kada mau Allah nyuruh kita untuk sengsara, Allah suruh kita pasti untuk kebaikan. Wa zajarahu an kulli ismi wa udwan, Allah larang manusia daripada tiap-tiap dosa dan kezaliman. Wa arrabahu, Allah kenalkan kepada manusia anna amalahu zahir wal batin darbani, Allah kenalkan kepada manusia bahwa amal manusia itu yang zahir yang batin darbani, terbagi dua. Amal hati terbagi dua, amal mulut terbagi dua, amal tangan terbagi dua, amal mata terbagi dua, amal telinga, semua terbagi dua. Ahaduhuma, salah satunya mujibun li khuludil jinan wa ridar rahman, salah satunya menyebabkan kekal di surga, ridha Tuhan. Wasani, yang kedua, mujibun lidukhulin niran, menyebabkan masuk neraka, wasakhatid dayyan, murka Tuhan,
illa ayyafu al-karimul mannan, kecuali mendapat maaf dari Tuhan al-karim al-mannan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan hati ada dua, bisa membawa ke surga, bisa membawa kita masuk neraka. Amal mata dua, satu maulah kita ke surga, dua menyebabkan kita masuk neraka. Amal tangan dua, bisa tangan beramal membuat ke surga, bisa tangan beramal untuk masuk neraka. Mulut bisa bertutur kata yang ujungnya ke surga, bisa bertutur kata menyebabkan orang masuk neraka. Nah, semua amal itu terbagi dua. Faslun fi bayanil kurubat, ini pasal tentang keterangan kurubat. Al-kurubat ma qarrabaka ilallah, yang mendekatkan engkau kepada Allah itu disebut kurubat. Perbuatan, perkataan, i'tiqad yang menyebabkan kita dekat dengan Allah itu disebut kurubat. Sembahyang kurubat, sedekah bagian kurubat, zikir kurubat. Kenapa? Karena itu semua mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'adatul insani bi ma'rifatid dayyan. Beruntungnya manusia itu pada mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu mudah. Kenal Tuhan itu mudah untuk keberuntungan. Orang kada kenal kepada Allah kada mungkin beruntung. Wa ta'atur rahman, bermula taat kepada Tuhan bi fi'li ma umira bih, melaksanakan yang disuruh dengannya bisirri wal i'lan, pada sembunyi dan terang-terangan. Wa tarki ma nuhiya anhu, meninggalkan yang dilarang daripadanya minal kufri wal fusuq wal isyan, mimma yata'allaqu bil qulub wal abdan, dari yang bergantung dengan hati dan badan. Hati bisa kafir, hati bisa fasik, hati bisa zalim, badan pun demikian pula. Panabda'u bi islahil qulub, kita mulai dengan membaguskan hati. Fa innaha manba'u kulli ihsan, karena hati itu sumber tiap-tiap kebaikan. Wa kulli ismin wa udwan, sumber tiap-tiap dosa dan kezaliman. Fa innal qalba idza salaha bil ma'rifah wal iman, salahal jasadu kullu bit ta'ati wal izhan. Bahwa hati itu bila baik dengan ma'rifat, dengan iman, baiklah tubuh seluruhnya dengan taat dan patuh kepada Allah. Wa idza fasadal qalbu, bila rusak hati bil jahli, dengan jahil terhadap Allah, wal kufran kufur, fasadal jasadu kulluh, rusaklah tubuh seluruhnya bil ma'asi wa tughyan, dengan maksiat dan kesesatan. Wasalahul qalbi wasalahul qulub darbani, baiknya hati itu ada dua. Baiknya hati ada dua macam. Ahaduhuma qasirun, salah satunya qasir, pendek. Arti pendek apa? Terbatas hanya untuk hati. Kebaikan hati itu ada yang hanya untuk hati. Kal ma'rifah wal iqan, seperti ma'rifat dan yakin. Wasani yang kedua muta'addin. Ada kebaikan hati yang sifatnya melampaui. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi melampaui kepada orang lain. Contohnya kairalatil jud wal ihsan, seperti menghendaki kemurahan dan kebaikan.
Kalau hati kita ma'rifat kepada Allah, hati kita yakin, itu kebaikan hanya untuk hati. Tapi ada kebaikan hati yang melampau kepada orang lain. Seperti apa? Di saat hati hendak berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, itu disebut muta'addin. Wa salahul ajsad darbani, baiknya tubuh itu ada dua. Ahaduhuma, salah satunya kasirun, ada kebaikan tubuh hanya untuk tubuh. Karruku was sujud. Ruku dan sujud itu kebaikannya hanya untuk tubuh. Wasani yang kedua muta'addin, melampaui dari tubuhnya ke tubuh orang lain. Kala afwi wal jud, seperti memaafkan, memberi sesuatu. Memberi sesuatu itu adalah kebaikan tubuh yang melampau kepada orang lain. Wa fasadul qulub darbani, rusaknya hati terbagi dua. Ahaduhuma qasirun, ada yang hati rusak terbatas untuk hati, kasyakki wasyirki, hati ragu-ragu dengan Allah, hati menyekutukan Allah. Ini kerusakannya terbatas untuk hati. Wasani yang kedua muta'addin, kerusakan hati itu melampau kepada orang lain. Hatinya rusak bahkan melampau kepada orang lain. Ka iradatil baghi wal udwan, seperti hati yang bermaksud zalim. Kalau hati kita nih ada bermaksud hendak berbuat zalim, itu bukan hanya hati rusak, tapi berbuat kerusakan kepada orang lain, melampau. Wa fasadul abdan darbani, rusaknya tubuh itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya kasirun, hanya untuk tubuh. Katarkil ibadatil kasirah, meninggalkan ibadah yang pendek. Yang kada sembahyang, tubuhnya dia yang rusak. Yang kada puasa, tubuhnya yang rusak. Wasani yang kedua muta'addin, kerusakan tubuhnya melampau kepada orang lain. Kan namimah wal buhtan, seperti anjur atar dan ma'ada-ada. Kalau orang nih anjur atar atau mau ma'ada-ada, itu bukan hanya tubuhnya yang rusak, bahkan melampau kepada orang lain kerusakan tubuhnya itu. Wa min lutfir rahman, dan sebagian dari kelembutan Tuhan, annahu lam ya'murna illa bima fihi maslahatun fid darain, bahwa Tuhan tidak menyuruh kita melainkan sesuatu yang padanya itu kebaikan fid darain, di dunia akhirat, au fi ihdahuma, atau pada salah satu keduanya. Walam yanha, Allah tidak melarang, illa amma bihi mafsadatun, melainkan dari sesuatu yang padanya kerusakan, bihima dunia akhirat, au bi'ihdahuma, atau pada salah satu keduanya. Setiap Allah menyuruh kita sesuatu, itu dalamnya pasti ada kemaslahatan untuk kita, baik dunia akhirat atau salah satunya. Setiap Allah melarang sesuatu perbuatan, pasti itu ada kemudaratan untuk tubuh kita, baik dunia akhirat atau salah satunya. Tuhan melarang riba karena Tuhan tahu bahwa kalau riba ini diperbuat, orang ini akan hancur, dunia akhirat akan hancur. Tuhan melarang zina karena Tuhan tahu kalau manusia berzina, dia akan hancur dunia akhirat. Setiap kali yang Allah larang, pasti di dalamnya ada kerusakan. Wal maslahatu lazzatun aw sababuha, bermula yang namanya maslahah itu adalah lezat. Maslahah itu lezat, yang namanya kemaslahatan itu lezat. Aw sababuha, atau sebabnya lezat. Aw parhatun, atau kegembiraan. Aw sababuha, atau sebabnya kegembiraan. Yang namanya maslahat itu pasti kada lepas antara dua, senang, lezat, atau sebab untuk dapat kelezatan, untuk dapat kesenangan.
Wal mafsadah adapun kerusakan itu alamun sakit, au sababuhu atau sebab mendatangkan sakit, au ghammun atau sedih, au sababuhu atau sebab mendatangkan sedih. Yang namanya mafsadah kerusakan itu pasti sedih atau mengakibatkan sedih. Yang namanya kerusakan pasti sakit atau mendatangkan sakit. Minum arak mafsadah. Orang minum arak itu bisa inya sakit atau menjadi sebab akan sakit. Jadi yang namanya kerusakan itu bukan dari yang nyamannya. Bisa inya sedih atau mengakibatkan sedih, sakit atau mengakibatkan sakit. Nah, itu namanya mafsadah. Nyaman aja permulaannya, ujung-ujungnya kena sakit. Nah, itulah mafsadah. Kalau maslahat itu beda. Maslahat itu rami, maslahat itu nyaman. Atau mengakibatkan rami, mengakibatkan nyaman. Puasa itu kan nyaman. Kenapa disebut maslahat? Karena ujung-ujungnya kena puasa itu mengakibatkan kepada kegembiraan, kepada kelezatan. Fa ini istamala fi'lun ala maslahatin mafsadah, jikalau mengandung perbuatan maslahatnya ada, mafsadahnya ada. Fala ibrah maka yang dipandang bi arjahihima dengan yang paling menang antara dua. Fa ini istawa jikalau sama, faqad yukhayyaru bainahuma dipilih antara dua. Perbuatan ini maslahatnya ada, mafsadahnya ada. Orang beroperasi itu maslahatnya ada, kau membuangi penyakit dalam parut, tapi dibala parutnya dibala. Mana banyaknya untung ruginya? Nah, kalau banyak untungnya maka disebut maslahat, bila banyak ruginya disebut mafsadah. Panahasara ihsan maka terbataslah itu kebaikan fi jalbil masalihil khalisah wir rajiha, pada yang menarik kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang menang, wa bidab ilma fasidil khalisah menolak kejahatan yang murni awir rajih atau yang menang. Wan hasaratil isaatu terbataslah itu isaah berbuat jahat fi jalbil mafasid al khalisah pada menarik kerusakan yang murni awir rajia atau kerusakan yang menang, wa bidab il masalih al khalisah atau pada menolak kemaslahatan yang murni awir rajia atau yang menang. Nah, kemudian paslon fi adabil Quran.